Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian multivibrator dengan menggunakan software Proteus 8 Profesional. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Syahira Elviandani untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multivibrator. Multivibrator adalah rangkaian elektronik terpadu yang digunakan untuk menerapkan variasi dari sistem dua keadaan atau two-state system yang dapat menghasilkan suatu sinyal kontinu yang dapat digunakan sebagai pewaktu atau timer dan rangkaian-rangkaian sekuensial. Multivibrator berfungsi sebagai osilator, yaitu sebuah rangkaian pembangkit sinyal, di mana sinyal yang dihasilkan pada keluaran berbentuk gelombang persegi atau square wave. Multivibrator dalam pengoperasiannya memiliki dua keadaan utama, yaitu keadaan stabil dan keadaan tidak stabil. Rangkaian multivibrator terdiri dari komponen penguat aktif yang dikopel silang dengan komponen-komponen pasif, resistor, dan kapasitor. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Liandra Setiawan. Terima kasih untuk Syahira. Baik, di sini saya akan mencoba untuk merangkai sebuah rangkaian multivibrator. Peralatan yang kita butuhkan yaitu dua buah LED, yaitu LED biru dan LED merah, 4 buah resistor, 2 buah kapasitor, 2 buah transistor, 1 buah baterai, dan 1 buah ground. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk merangkainya. Pertama, hubungkan LED biru ke LED merah, lalu dari LED biru hubungkan ke resistor 4. Kemudian dari resistor 4 ke transistor 1. Kemudian LED merah ke resistor 3. Dari resistor 3 ke transistor 2. Lalu dari resistor 1 hubungkan di antara LED merah dan biru. Begitu juga dengan resistor 2. Lalu dari resistor 1 ke transistor 2 dan juga resistor 2 ke transistor 1. Kemudian hubungkan LED ke baterai dan baterai hubungkan ke transistor 2. Setelah itu, dari kapasitor 1 hubungkan ke kabel resistor 1 dan juga kapasitor 2 ke kabel resistor 2. Setelah itu, kapasitor 2 ke kabel resistor 3 dan kapasitor 1 kabel resistor 4. Setelah itu, resistor 1 hubungkan ke ground. Baik, inilah hasil rangkaian yang telah saya buat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman kita Habibi. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi hal tersebut. Yang pertama, 2N3904 atau disebut sebagai transistor bipolar berfungsi sebagai pengatur arus listrik, atau dengan kata lain, transistor dapat membatasi arus yang mengalir dari kolektor ke emitter atau sebaliknya. Yang kedua, baterai berfungsi sebagai sumber tegangan pada rangkaian. Yang ketiga, Kiev-Ellich atau disebut sebagai kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Yang keempat, LED atau disebut sebagai light emitting diode berfungsi untuk memancarkan berbagai warna tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakan. Yang kelima, MINRES atau disebut sebagai resistor berfungsi untuk menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Dan yang keenam, yaitu ground sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya seperti kesetruman, korsleting, bahkan kebakaran. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aifadilah.
Baiklah, sebelum kita melakukan proses tahap pengujian, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi kapasitor dan resistor pada rangkaian multivibrator ini. Di mana kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Adapun fungsi kapasitor pada rangkaian multivibrator ini yaitu sebagai kopel yang akan menentukan besar tegangan dari komponen penguat yang aktif. Sedangkan resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu. Fungsi resistor pada rangkaian ini yaitu sebagai sumber arus bagi pengisian muatan kapasitor. Nah, sekarang kita akan melakukan proses tahap pengujian, di mana di sini kita akan memberikan kapasitas kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Sebelumnya kita juga memberikan nilai resistor, di mana resistor 1 dan resistor 2 sebesar 12 kilo ohm, dan resistor 3 dan resistor 4 sebesar 100 ohm. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa lampu LED biru dan lampu LED merah menyala secara bergantian. Hal ini dapat dilihat di mana kapasitor ini melakukan pengisian terlebih dahulu. Pada saat LED biru mati, kapasitor pada C1 mengalami atau melakukan pengosongan, lalu melakukan pengisian kembali, dan begitu juga sebaliknya yang terjadi pada LED merah. Hal inilah yang menyebabkan lampu LED biru dan lampu LED merah menyala secara bergantian dengan waktu yang cukup relatif. Kemudian kita akan mengubah nilai kapasitor 1 dan nilai kapasitor 2 sebesar 10 mikrofarad. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya lampu LED biru dan lampu LED merah menyala secara bergantian, namun dengan waktu yang cukup cepat. Hal ini dikarenakan kapasitas kapasitor pada C1 dan C2 lebih kecil daripada nilai kapasitor sebelumnya, yaitu sebesar 100 mikrofarad. Sehingga waktu pengisian dan waktu pengosongan juga lebih cepat. Hal inilah yang menyebabkan lampu LED biru dan lampu LED merah menyala secara bergantian, namun dengan waktu yang cukup cepat. Atau dengan kata lain, hidupnya cepat, padamnya juga cepat. Nah, kali ini kita akan mengubah nilai kapasitor 1 dan nilai kapasitor 2, di mana nilai kapasitor 1 kita beri nilai sebesar 1000 mikrofarad dan nilai kapasitor 2 sebesar 100 mikrofarad. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya lampu LED biru menyala lebih lama dibandingkan nilai LED merah. Hal ini dikarenakan kapasitor 1 membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengisian dibandingkan dengan kapasitor 2. Sama seperti hal sebelumnya, hal ini dikarenakan nilai kapasitor 1 lebih besar dibandingkan nilai kapasitor 2, yang menyebabkan lampu LED merah menyala lebih cepat, namun juga padamnya cepat pula. Sekian penjelasan saya mengenai proses pengujian terhadap rangkaian multivibrator ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi yang di atas. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa percobaan yang sudah kita lakukan tadi itu merupakan salah satu rangkaian
multivibrator astabil, yang mana multivibrator itu bersifat free running, yaitu tidak memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan suatu masukan ataupun input. Waktu aktif dari setiap komponen penguat bergabung pada waktu pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaian. Terus berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, itu pun dapat disimpulkan lagi bahwa semakin kecil nilai kapasitor yang diberikan, maka semakin cepat pula pengisian dan pengosongannya, sehingga menyebabkan lampu LED menyala lebih cepat dan padam yang cepat pula. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, kami sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.